Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaratul Hasana dari Prodi PGMI khusus 6B akan mempresentasikan pembelajaran tematik yang berjudul silabus pembelajaran tematik. Di sini saya akan mempresentasikan dengan rumusan masalah yang terdapat 6. Yang pertama yaitu pengembangan silabus pembelajaran tematik. Yang kedua, indikator keberhasilan belajar. Yang ketiga, materi pokok yang sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator. Yang keempat, pengalaman belajar, media belajar, dan jenis penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator. Yang kelima, alokasi waktu yang sesuai dengan kompetensi dasar. Dan yang terakhir yaitu menyusun silabus pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu pengembangan silabus pembelajaran tematik. Nah, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok, baik itu dalam sebuah sekolah ataupun beberapa sekolah. Yaitu ada beberapa orang yang berhak dalam mengembangkan silabus, yaitu yang pertama guru, dan yang kedua kelompok guru, dan yang ketiga yaitu dinas pendidikan. Nah, ketiga ini adalah orang-orang yang berhak dalam mengembangkan silabus. Yang kedua yaitu indikator keberhasilan belajar. Nah, keberhasilan belajar merupakan prestasi peserta didik yang dicapai dalam proses belajar mengajar. Untuk mengetahui keberhasilan belajar tersebut, terdapat beberapa indikator yang dapat disajikan petunjuk bahwa proses belajar mengajar tersebut dianggap berhasil atau tidak. Nah, yang poin yang ketiga yaitu materi pokok yang sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator. Materi pokok yang harus disusun sedemikian rupa agar dapat menunjang tercapainya kompetensi. Nah, materi pokok di sini yaitu pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Nah, mengapa demikian? Karena standar materi pokok telah ditetapkan secara nasional, maka materi pokok disalin dari buku standar kompetensi mata pelajaran. Sementara tugas para pengembang silabus adalah memberikan jabaran materi pokok tersebut ke dalam uraian materi atau biasa disebut materi pembelajaran. Nah, mengapa? Karena ini untuk memudahkan guru. Nah, yang keempat yaitu poinnya yaitu pengalaman belajar, media belajar, dan jenis penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator. Nah, ketiga ini harus sesuai, yaitu baik dalam pengalaman belajar, media belajar, dan jenis penilaian ini harus sesuai dengan KD dan juga indikatornya. Nah, pengumpulan informasi pencapaian hasil belajar peserta didik membutuhkan teknik dan instrumen penilaian serta prosedur analisis sesuai dengan karakteristik kompetensi dengan kompetensi dasar sebagai kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, yang kelima yaitu alokasi waktu yang sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, alokasi waktu pembelajaran ditentukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk setiap mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, penyusunan silabus suatu mata pelajaran memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pembelajaran lain yang sekelompok. Yang ketiga yaitu implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan SK dan KD untuk mata pembelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Dan yang poin yang terakhir yaitu menyusun silabus pembelajaran. Nah, berikut ini ada beberapa langkah-langkah dalam menyusun silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar standar kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian
kompetensi, dan yang kelima penentuan jenis penilaian, yang keenam menentukan alokasi waktu, dan yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Nah, itu merupakan langkah-langkah dalam menyusun silabus pembelajaran. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat pemaparan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.